Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, hari ini gue pengen bikin konten tentang eksperimen kutu air menggunakan dedek. Ya, pakai dedek atau bekatul ya. Jadi apa sih namanya, gilingannya gabah ya, kulit gabah ya. Gue pengen coba. Dan ini gue tidak pakai fermentasi sama sekali teman-teman. Jadi kita mau uji coba ya sekitar beberapa hari lah, kita coba semingguan lah ya teman-teman ya. Jadi ya, seminggu nanti hasilnya insya Allah gue upload minggu depan insya Allah. Jadi ini gue menggunakan karena gue nggak punya wadah yang sama, tapi ini gue pakai wadah yang airnya ukurannya hampir sama lah. Ini pakai ember kecil, ember hitam kecil. Ini pakai baskom kecil. Ini pakai bekas bekas es krim. Nah kita lihat kira-kira nanti seperti apa perkembangannya. Nah ini gue pakai dedek aja teman-teman. Gue pakai dedek bekas tadi ya, bekas kulit gabah ya. Ini dia dedeknya. Gue pakai dedek atau bekatul ya. Yang kita tahu kandungan dari bekatul atau dedek ini sebenarnya sudah lengkap ya. Kandungan bekatul ini lengkap mulai dari protein ya kan, karbohidrat ya kan, protein, karbohidrat, terus ada lemaknya juga, bahkan beberapa vitamin juga ada di sini gitu kan. Kalau kita tahu di beras itu ya, di beras itu kan, air beras yang putih-putih itu banyak vitamin B12 nya ya, vitamin B12. Jadi insya Allah ini yang gue pakai. Nah gue pakai ini langsung, gue tanpa fermentasi. Gue pengen uji coba, pengen eksperimen ya. Bisa sih, dulu gue pernah coba ya, cuma kita pengen lihat ya dengan berbagai. Nih gue taruh di banyak tempat, kita lihat dengan wadah yang sekecil ini apakah hasilnya menggunakan dedek itu bagus. Biarpun yang pernah gue coba ada beberapa resiko ya, ketika pakan yang kita gunakan untuk kutu air itu tidak kita fermentasi, biasanya itu muncul lendir ya, muncul lendir teman-teman. Nah ini udah gue saring ya, jadi gue tadi pakai saringan, gue taruh di saringan ini, terus gue kasih air, gue tuangin. Jadi gue nggak kasih dedeknya semua ke bawah, karena kalau terlalu banyak malah nggak bagus nanti. Jadi ini gue pakai dedeknya, gue masukin ya, yang sudah gue saring ya, sudah gue saring semuanya nih ya, biarpun ada yang mengendap ya. Pokoknya dedeknya gue kasih, gue saring ya kan. Nah jadi airnya agak keruh semua. Nah ini gue nggak fermentasi, kita coba selama seminggu teman-teman, itu seperti apa, atau nanti kita update ketika perkembangan kutu airnya sudah banyak ya. Ini dia kutu air yang gue pakai teman-teman. Gue menggunakan kutu air gue nih yang udah gue siapin dari tadi siang ya. Dari tadi siang kutu air udah gue siapin. Nih kebetulan yang gue pakai karena kutu airnya ukuran yang kecil-kecil ya. Aduh masalahnya teman-teman, ada dapnia juga di sini ya. Mohon maaf nih, di sini ternyata ada dapnianya juga. Nah ini kutu air ya. Ternyata ada dapnia nyemplung di sini 2 ekor ya. Wah repot nih. Ya, ada dapnia 2 ekor di sini. Kita mau lihat. Ya ini teman-teman. Jadi ini mau gue cemplungin semua ke wadah yang tadi ya. Ya semoga yang gue kasih ke sini hampir sama ya jumlahnya ya. Semoga jumlahnya tidak jauh berbeda ya. Oke. Ini kutu air yang gue berikan teman-teman. Oke. Kita tuangin ya. Kita tuangin. Bentar teman-teman, agak susah nih. Nah ini dia. Oke, karena sambil megangin ya. Oke, kita tuangin 1 2 3 4 5 6. Oke, masih banyak teman-teman, taruhin lagi. Oke. Nah udah teman-teman ya, jadi udah kita taruh semuanya di sini. Bentar ya, udah kita taruh semuanya di sini. Kita akan lihat perkembangannya nanti seperti apa ya. Oke teman-teman, ini udah kita berikan semua ya. Kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa. Sudah ada semua di sini, starternya sudah kita berikan ke sini teman-teman ya. Kita tinggal lihat ya. Oke. Tapi terjadi sesuatu yang mencengangkan teman-teman ya. Ternyata tadi ketemu ada salah satunya ada kutu jet ya. Aduh, ternyata kutu air kita, starter kita sudah terkontaminasi oleh kutu jet atau si Cyclop ya teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah, berarti kalau ini udah ada yang terkontaminasi sama kutu jet atau Cyclop, berarti semuanya juga udah terkontaminasi teman-teman ya. Mungkin memang udah harusnya peremajaan starter ya teman-teman. Oke gitu gambarannya. Kita tunggu minggu depan seperti apa perkembangannya ya. Perkembangan dari kutu air ini apakah bagus atau tidak menggunakan dedek yang tidak kita fermentasi ya. Kita langsung berikan ya. Oke, kita tunggu video berikutnya, insya Allah nanti saya update ya.
Kalau saya belum update tolong diingatkan ya, biar nanti segera saya update, dan semoga ini jadi informasi yang penting buat kita semua. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet fermentasi kalau ternyata memang menggunakan dedek aja bisa. Insya Allah untuk eksperimen berikutnya saya akan menggunakan spirulina. Saya akan buat seperti ini juga. Berikutnya saya akan pakai pelet Fengli ya. Saya akan coba seperti ini juga. Berikutnya saya akan coba pakai spirulina, pelet lele, pelet Fengli. Terus berikutnya saya juga coba pakai air beras dan seterusnya. Kita akan coba dengan berbagai bahan, dengan berbagai bahan makanan seperti apa hasilnya. Dan berikutnya kita akan fermentasi juga. Jadi kita coba sekarang yang tidak difermentasi, dan berikutnya kita pakai fermentasi. Nah, seperti apakah yang paling bagus, yang manakah yang paling bagus? Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terutama teman-teman yang memang butuh banget yang namanya kutu air. Oke, terima kasih. Tunggu updatean minggu depan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi informasinya yang pernah saya lakukan, insya Allah dengan cara seperti ini bisa gitu. Cuma memang banyak kendalanya, biasanya berlendir, jadi nggak usah banyak-banyak ngasihnya teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.